warga yang rumahnya ditembok sehingga akses jalannya tertutup oleh pelaku tetangga. Kita coba untuk segera menyelesaikan masalah itu sampai jalan ke Garut lewat kantor sini. Kontrakan Kosan Waluyo ini bukan. Kosan Waluyo sebelah mana ya? Pak itu ya. Jadi ya. ya. Sana. Udah janjian Pak? Ya udah. Ya. Udah lihat videonya? Iya. Iya. Temboknya mana? Tembok di sana kelihatan dari sana. Oh. Kalau dari depan mah kurang gitu. Akses yang tertutup akses ke mana? Keluar ini, keluar apa namanya? Keluar kosan. Oh, keluar kosan. Iya. Selama ini pakai akses yang mana? Yang ini. Ini kontrakan ya? Kosan. Banyak. Indra ya? Terima kasih. Pak, makasih banyak Pak. Iya, kita lihat. Ini kos berapa orang kos yang sini? Yang kos-kosannya ini Pak. Oh, Jadi, ini. ini kan di depan ditutup Pak. Jadi akses yang tertutup yang kemana? Ini yang tadi di gerbang situ Pak, yang belok kiri. Seharusnya di sini mudah mendapat akses keluar. Harusnya betul lewat depan sana Pak. Berarti yang sana kita lihat Iya. ya. Ayo. Ini Pak Indra. Oh, Jawa logatnya. Jawa. Iya, Pak. Asalnya mana, Mas? Asalnya Solo Pak. Oh, Solo. Saya tuh kayak mimpi ini tuh biasanya lihat di Facebook, lihat channelnya Pak. Enggak lah. Saya kebetulan lagi mau ke Garut. Oh, iya. Sekalian ya mampir begitu lihat. Saya di jalan lihat kan cari akses. Iya. Dapat lah Bapak kan. Ini semua sini kontrakan banyak kan? Kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Bapak punya berapa kos? Hanya satu Pak. Satu po. Satu rumah berapa kamar? 18 Pak. Walah, banyak banget Pak. 18. Sejak kapan tinggal di sini? Sudah 2000, sekitar 2015. 2015 sudah pindah sini. Sudah ada kos-kos di sini. Asalnya kos? Enggak, kalau rumah di sana Pak, di mana? Di Kauluyaan saya. Ah, Kaulia. Istrinya orang Bandung? Bukan, istri saya orang Malang. Oh, Malang. Bisa dapat tempat di sini gimana? Dulu beli dari anaknya temen orang tuanya teman saya dulu Pak. Oh, beli di sini. Iya. Ini asalnya pintu depan. Depan pintunya ini Pak. Ya. Kunci ya? Sekarang digembok Pak sama yang Oh, tetangga itu. oh itu tetangga. Tetangganya rumahnya di mana? Di dalam Pak. Oh, Nah, itu yang pintu saya itu di tembok itu Pak. ini tempat kosan Bapak. Ada temboknya itu Pak. Yang warnanya krem itu ya? Iya, yang warnanya krem itu ada tembok putih itu kan Pak. Ada tembok putih. Nah itu terasnya pintu depan tuh di tembok putih itu sama. Jadi harusnya Jalan lewat sini, nah, terus ruang tamunya depannya belok kiri itu Pak. itu kan ngadep ke sini kan? Iya, betul. Artinya yang kos tuh bisa keluar jalan sini. Harusnya jalan Asalnya. sini. Bisa keluar ke sini Harusnya lewat sini atau ke awal. sebelah sana. Hanya ke sini aja Ke sini aja. Nah, sekarang yang di tembok itu Di tembok itu terasnya Pak, teras pintu masuk. teras pintu masuk di tembok. Yang akses rumah dianya di mana? Sebelah sana, sebelah kanan. Sebelah kanan akses rumahnya. Iya. Ya kan? Putusan pengadilannya sudah keluar. Sudah, ini Pak ada putusan. Jadi tinggal dieksekusi loh, Pak. Iya, cuman Ini maksudnya Kabupaten Bandung. Kabupaten betul, Lah Pak. wes, Pak. Ini kan tinggal dieksekusi oleh pengadilan. Iya. Nanti sama Satpol PP yang begini-gini. Sama polisi. Nah ini putusan pengadilan. Putusannya ya. Berapa lama Bapak gugat Sudah berjalan berapa bulan? sampai putusan? Kurang lebih penggugatan itu 5 bulan Pak kalau nggak salah berjalan. 5 bulan. Iya, proses persidangan. Sampai putusan. Iya. Tinggal eksekusi. Eksekusi, tinggal eksekusi betul Pak. Ya semoga kedatangan saya ke sini bisa mempercepat eksekusi. Itu Pak, harapan saya Pak. Ya, buat berarti Polresnya Kabupaten Bandung ya? Iya, betul. Ya buat Polres Kabupaten, Polresta berarti sini kan sudah kalau Kombes kan kalau nggak salah. Iya Pak. Ya buat Polresta Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, semoga masalah ini cepat selesai. Satuan Polisi Pamung Praja, Pak Bupatinya Pak Dadang Sufriyatna. Ini masalah warga yang ada di sini segera untuk ditindaklanjuti karena putusannya sudah ada. Ya dibongkar saja tembokannya. Ngapain sih hidup gini-ginian kayak perang aja? Iya, Pak. Ini kayak ini kayak Sudah 2 tahun ini Pak kita ditutup begini Pak. kayak Palestina sama Libanon sama Israel. Iya Pak. Jadi ini dikunci. Digembok Pak sama mereka Pak.
Jalan ini jalan siapa? Kalau di sertifikat jalan umum Pak, gang Pak tulisan masuk. Pasum. Iya. Oh. Ini sertifikatnya. Ini di sini. Oh. Ini jalannya di sertifikatnya jalan umum. Jalan umum. Kalau sertifikatnya jalan umum cukup sama RW aja yang gini. Ini kebetulan Pak RW. Sini Pak RW-nya. Kenapa nggak berani? Apa harus saya tungguin? Ayo. Gini Pak. Nih Pak RW. Ya. Soalnya gini Pak ya, kebetulan yang warga kami ini yang tergugat memang jarang sosialisasi. Jarang berinteraksi dengan warga. Betul. Aslinya mana sih? Bengkulu. Bengkulu. Ini Jawa Barat loh, orang Sunda. Betul Pak. Orang Sunda mah toleran. Betul. Iya Pak. Saling menghargai antar sesama. Orang Bengkulu juga sama toleran. Apalagi di sini dong harus saling menghargai. Kebetulan. Kerjanya di mana? Kebetulan kalau Bu Nas ini Bu Haji enggak ada pekerjaan. Dia di rumah. Memiliki beberapa kamar kosan. Sama kosan juga. Betul. Dan memang kosan yang dipagar ini dulunya adalah milik dia. Dulunya. Betul. Dijual oleh Oleh Bu Haji Nas kepada saudaranya Tante Niar, dari Tante Niar ke Bu Haji Waluyo. tapi kan berarti sudah milik orang kan udah dijual. Betul Pak. Betul. Nah, Pak RW kenapa nggak berani bongkar? Takut. Coba menunggu keputusan istilahnya dari persidangan perdata. Dan alhamdulillah keputusan sudah mutlak dimenangkan oleh Bu Haji Waluyo. Enggak, kan sebelum menunggu keputusan dari persidangan pun kan kalau ini sudah jelas pasum. Betul. Kan sudah tidak terdaftar di sertifikat. Betul. Artinya cukup diselesaikan oleh tingkat kelurahan atau yang begini mah. Betul. Cuman kan selama ini orangnya susah interaksi Pak. Jadi kami juga merasa susah untuk memediasi karena ya terkendala itu aja sih Pak. Jadi susah interaksi kami. Enggak, Bapak kan bisa minta bantuan Satpol PP. Sejauh ini kami tidak melibatkan Satpol PP. Ya nanti melibatkan aja. Bapak kan bisa koordinasi sama lurah, sama Betul. camat. Betul. Kan ada kasih tantri tuh di tiap kelurahan, Baik. di tiap kecamatan kan bisa ada unsur memaksa, Pak. Baik. Gitu, Pak. Ya kalau musyawarah nggak bisa ya dipaksa. Setiap orang kan harus tunduk pada aturan, Pak. Betul. Gitu. Ini gampang, Pak. Waktu di Saya dulu soalnya udah 2 kali tangan yang begini. Aku sorangan deh, kok yang dibongkar. Jadi ini 2 tahun begini Pak, jadi kos-kosan udah cuma paling 2 orang, itu pun yang lama aja. Oh, udah kosong? Iya cuma 2 orang aja Pak, itu pun yang dari yang lama-lama. Enggak, artinya ini berdampak pada usaha kontrakan Iya, Bapak, iya. usaha kos-kosan Bapak, jadi tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuni. Karena mereka enggan berkonflik. Iya. nggak ada akses jalan. Aksesnya lewat dapur kan Pak. Oh, Dapur. yang tadi tuh ke dapur ya? Itu Jadi dapur. kos-kosan Bapak itu kan tadi di sini. Ini nggak punya akses keluar dari situ. Nggak bisa. Aksesnya asalnya ke dalam sini. Lewat sini harusnya. Sekarang ke dalam sininya di tembok, Tembok, ke lewat depannya dapur. dikasih gerbang, Betul. ya kan? Ya kan? Kasih gerbang. Karena kasih gerbang, akhirnya yang punya kosnya nggak punya akses keluar. Iya. Jadi yang tempat kos di Bapak itu akhirnya keluarnya lewat dapur yang Oh, tadi. Dapur tadi Pak. Wah. Dapur itu pun sertifikat itunya punya kos-kosan yang Bapak lihat tadi yang tingkat itu Pak. Itu pun kita dikasih jalan sama kebaikan dia aja kalau nggak ada. Itu pun dapur pun jalannya bukan jalan punya Bapak. Bukan jalan saya. Jalan punya tetangga. Betul. Tetangganya itu yang baik. Baik, ngasih Akhirnya jalan. ngasih akses jalan. Betul Pak. Nah, yang tetangga sebelah sini menuju baik. Nanti juga dikasih akses jalannya gitu loh, Pak. Amin Pak, mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan. Ya Allah saya. Dia 2 tahun ini Pak, 2 tahun nggak ada yang. Dia putusannya keluar kapan itu? Putusannya itu sudah 1 bulan yang lalu Pak. Oh, putusannya. Cuman belum dieksekusi. Belum dieksekusi. Nanti segera eksekusi, Pak. Iya Pak, itu Kalau nggak dieksekusi, aku datangin pengadilannya minta segera eksekusi. kemarin kita mau daftarkan, waktu itu ketemu sama yang bagian untuk eksekusinya katanya, yang mau dieksekusi apa Pak katanya, yaitu sesuai putusan ini, kalau yang dieksekusinya rumah, tanah, mungkin oke lah, tapi kalau jalan, udah jalan umum kan apa yang mau dieksekusi katanya gitu. Oh iya, ya makanya karena ini sudah putusannya sudah jelas, Iya. yang gini-gini nggak usah oleh pengadilan, cukup oleh RW. Oh gitu. Ya kan? Nanti RW minta bantu, cukup sama lurah. Lurah kalau tidak mampu minta bantuan Satuan Polisi Pamung Praja di kabupaten. Gampang ini mah. Iya Pak, baik. Gitu. Mudah-mudahan. Perkara mudah kok, apa sulitnya. Yang penting pemerintahnya punya keinginan melakukan penegakan aturan. Gitu Pak RW ya? Siap. Pak RW lapor Pak Lurahnya. Kelurahannya Baik. mana? Desa Citerup Pak. Kadesa? Iya. Atau ku Kades ini mah?
Insya Allah nanti Nanti ke disampaikan. Pak Kades Citerup ya? Betul. Desanya Desa Betul. Citerup. Betul. Oh. Pak Entang. Udah nanti malam ini jam 8 muncul nih. Besok udah ada reaksi nih. Pokoknya buat Pak Kades Citerup, kecamatan mana? Kecamatan Dayakolot. Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bapak Bandung. Bupati Dadang Supriyatna kan hebat, jagoan, manian. Itu Bedas. warganya. Bedas. Bedas. Semuanya tenaga bedas tuh bisa ngobrol ke nukieu. Bedas leutik atuh nukieu mah. Laras. Ya, jadi ini menimbulkan penderitaan yang lama selama 2 tahun. Akhirnya kos-kosannya tinggal 2 penghuni. Itu pun penghuni lama yang setia. Karena jalannya harus lewat dapur. Coba kalian lihat. Saya belum tahu tempat Bapak sini yang lewat dapur. Yang tadi Pak. Iya. Ya Pak. Damang. Nah, sebentar dulu. Ini kan punya orang, bukan punya Bapak. Oh, ini kontrakan orang lain. Bukan kontrakan Bapak. Bukan. Ini yang punya akses jalan kalau ini karena kontrakan ini mah kontrakan orang. Bapak ini dikasih akses jalan ini oleh yang punya kontrakan ini. Harusnya ini bukan yang punya Bapak. Tanahnya adalah tanah tetangga. Tetangga yang punya tanah ngasih akses jalan. Jalan umumnya, fasilitas umumnya digembok sama yang punya tanah di sana. Nah, asal liur. Liur saya mah. Ini dapurnya Pak. Ini dapur Bapak. Iya, pakai aja Pak. Asalnya dapur ini nggak punya akses ke depan. Iya. Kalau yang punya ininya tega, Awalnya ada warung di sini Pak. Kita minta tolong untuk dikasih jalan, akhirnya warungnya dibongkar. artinya yang punya kontrakan ini baik hati. Pak siapa yang baik hati ini? Pak, siapa? Pak Atep ya? Pak Atep. Pak Atep ini tanah dia. Iya. Sebenarnya Pak Atep ini berhak untuk membenteng tanah ini, membuat warung di sini, karena ini punya dia. Betul. Oh, ini dikasih oleh tanahnya orang lain. Iya. Tanah Haji Atep. Betul. Pak Haji meni bagernya. Bager orang Sunda teh lah. Sampai ngebongkar. Oh, sampai ngebongkar, akhirnya dikasih jalan. Iya, ini jalan dapur Ini Pak. dapur Bapak. Dapur. Dapur ini digunakan sama yang kos. Sama yang kos, sama yang nunggu juga. Yang nunggu. Oh, ini ke sini. Ini rumah kos Bapak. Iya Pak. Ini kosong semua sekarang. Ada 2, 3 Iya, tinggal 2. Karena akses keluarnya nggak ada. Di tembok itu Pak. Gitu. Oh, ini. Oh, di tembok. Di sini. Ini di tembok, tapi ininya masih terbuka. Ya, sama masalah dikunci jadi Sekarang terbuka Pak, udah nggak dikunci. oh barusan dibuka berarti ada yang masuk. Oh. Yang punyanya di mana? Nah ini Pak, ini Ini. yang ini Pak. Ini. Iya. Saya datangin nanti. Oh, batasannya itu yang punya Bapak. Iya itu punya saya. Soalnya kan semuanya jalannya ini semua semenjak itu ditutup 2 tahun yang lalu ditutup, ditutup jadi lewatnya dapur semua Aksesnya Pak. nggak ada. Aksesnya dapur semua. Kalau nggak diberi kemarin nggak dikasih jalan yang belakang ya sudah Nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Oh. Ini Pak. Makanya kami nggak bisa interaksi itu. Di sini di gerbang, di sini di gerbang, di sini juga di gerbang. Jadi double lapisan. Itu begini banget, rumah saya nggak ada yang dikunci. Terbuka Kunci semuanya masuk. Udah sempat datang ya Pak RW sama Iya. Pak RT ke sini juga nggak bisa nemuin Pak karena dikebok. Pak Kapolsek juga sama, nggak bisa. Nggak bisa nemuin Pak. Oh. Jadi hambatan itu untuk kita melakukan ini harus dihambat. Ya Pak. Siap. Ini yang punyanya. Nah ini cucu, Saya cucunya. Rama. Kakeknya mana? Kakek udah meninggal udah lama. Ya. Terus yang di sini siapa? Nenek. Pak Dedi. Nenek. Saya Didi. Ya, saya tahu suka Tahu nonton kan? Yang bisa mutusin buka ini siapa? Oh, saya sih kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Iya. Yang harus yang Cuman kan ini sertifikat hak milik. Jalan ini sertifikat hak milik. iyalah kalau saya tidak bicara jalan hak milik atau apa, hidup ini kan ada fungsi sosial. Iya. Satu sama lain harus toleran. Kan nggak pernah musuhan kan? Dulu Bapak Indra ya? Heeh. Oh, dulu nyentak saya. Oh, pernah Waktu nyentak. di kantor polisi. Gara-gara apa? Gara-gara dia nganiaya orang Dan saya. dia ya, padahal dia nggak tahu penyebabnya apa. Mm-mm. Jadi intinya Pak, ada konflik-konflik yang diawali dari penutupan ini. Gitu. Oh. Dan memang rumah ini Kan sudah ada putusan pengadilan. enggak, rumah ini dari dulu sebelum dibangun juga memang jalannya di belakang.
Jalannya di belakang. Iya, berhubung jalannya yang di belakang yang sekarang dipakai. Berhubung apa namanya? Adiknya nenek saya yang mau bangun rumah ini, dia mau lewat sini aja katanya. Ya udah dong, diperbolehkan, toh adik nenek saya juga itu kan, begitu. Sekarang kenapa ditutup? Ya, Kenapa ditutup? oh itu nenek saya nggak tahu. Saya cuman marah aja sama asistennya. Ini saya 18 tahun loh hidup di sini, belum ada yang pernah nendang pintu, apalagi sampai pagarnya patah. Jadi saya nggak terima itu, makanya saya marah. Kalau hidup ada akurnya boleh dong. Ya dulu akur, baik banget tuh. Cuman dengan perlakuan dia seperti itu, saya nggak bisa ini lagi. Kan boleh, sekarang boleh akur. Boleh, saya kemarin juga mau silaturahmi. Nenek saya kata bibi saya yang ini lagi syukuran kemarin ya, Jumat berkah. Yuk saya silakan aja kalau mau silaturahmi gitu kan. Kirimin nasi. Ternyata pembantunya dengan sombongnya kan nggak menerima. Ya terserah, kata saya nggak ini, sudah ada niat ngasih. Bisa nggak diakurin, rekonsiliasi, biar hidup ini damai? Saya mah bukan nyari musuh Pak, cuman apalagi Rasulullah nggak ngajarin ya kita untuk apa namanya? Mau orang Sunda mah. Ya, sama tetangga, cuman kami sekeluarga bukan untuk ingin memusuhi, cuman hanya menghindar daripada apa terjadi lagi keributan yang enggak kan. Makanya kami lebih baik kami diam, menghindar gitu aja sih. Kan biar dikelirin gitu kan, apa namanya, kan sekarang katanya putusan pengadilannya sudah keluar Ya. bahwa itu merupakan fasilitas jalan umum yang bisa dipergunakan. Ya. Gitu. Tapi ini sertifikat hak milik gimana Pak? Sampai pagar sana ada sertifikatnya. Iya, kalau ada Tanahnya kalau ada sertifikat. tanah nenek saya sama tante Enggak, kan saya. putusan pengadilan lebih tinggi dari apa? Kan walaupun kita ngaku ini sertifikat kita, kalau putusan pengadilannya beda kan, kita harus tunduk pada putusan pengadilan. Di luar itu yang paling utama adalah kita tunduk pada putusan hati. Hidup saling mencintai. Enggak, saya sakit hati aja ini. Keluarga saya jujur loh. Nenek saya sampai nangis-nangis, saya nggak terima sebenarnya. Awalnya apa sih harus jadi begini? Tanya aja sama Kenapa pembantunya. awalnya? Kenapa Pak? Kenapa? Jadi awalnya gini Pak, Ah, awal kali kita beli kos-kosan ini Halo, kan dari adiknya ibu ini. Oh. Nah, pas beli itu kan seperti ini, terbuka lah, kita namanya beli Pak ya. Terbuka. Nah, Dan nggak ada tanda tangan untuk bapak diizinkan lewat dari sini, cuman karena nenek saya kasihan, ya. Jadi dipersilakan aja. Tapi nyatanya setelah dikasih jalan, ya setelah dikasih jalan ternyata toh seperti itu, gitu loh. keributan apa sih yang terjadi waktu itu? Memang kan di sini peraturannya dari dulu, sebelum bapak pun yang beli rumah ini dari dulu wajib pagar itu dikunci. Ini nggak saya kunci karena saya lagi beres-beres bolak-balik ke dalam Pak. Ya, wajib dikunci. Sedangkan anak kos dari rumah seberang tidak menjalankan peraturan yang ada di sini. Kita tegur dong. Nah, pembantunya ini, asisten rumah tangganya ini malah nuduh ke rumah kita. Itu katanya anak kos dari Villa Dewi katanya. Sedangkan kita cek CCTV yang tidak mengunci gerbang, ternyata anak kos seberang. Jadi waktu itu kita dari luar Pak, kita oke deh, kita clearin dulu masalahnya. Kita ganti dulu gemboknya, bukan untuk tidak memberi kunci ya, saya nggak ada ngancem untuk tidak memberi kunci. Kita ganti dulu gemboknya, ini kita baru pulang, kita selesaikan dulu, saya mau makan siang dulu sama keluarga, begitu ya. Setelah itu ternyata pas kita lagi makan siang, kedengar suara dentuman keras dari pagar. Pas saya cek CCTV, asistennya Bapak Indra ini ternyata menendang pagar sampai udah dibenerin sih pagar yang sekarang, sampai ada kerusakan pagarnya. Saya nggak terima dong. Dari dulu saya kecil di sini belum pernah ada, apalagi pendatang loh. yang Anda juga berpendapat. Ya, saya dari lahir di sini Pak. Rumah ini sebelum Anda kesini juga rumah ini udah jadi. Dari rumah yang sekarang Bapak do dijaga itu dulu rumah nenek saya.